Selamat pagi jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu tanggal 13 September 2020 yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Suryadi. Kedua, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Bekasi, khususnya di sekitar Cikarang masih tinggi, maka Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat Minggu 16 Agustus 2020 memutuskan untuk menunda mengadakan kebaktian umum hari Minggu, kebaktian sekolah Minggu, kebaktian tunas remaja, dan kebaktian remaja di gedung gereja sampai dengan tanggal 30 September 2020. Penundaan kebaktian ini juga berlaku bagi pos jemaat di Citra Indah City dan Persekutuan GKI di Karawang. Umat dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang, YKB, dan RPK untuk kebaktian umum, Ignite untuk remaja dan pemuda, dan Bina Warga untuk sekolah minggu. Yang ketiga, renungan malam. Renungan kata hari ini yang disampaikan mendampingi jemaat selama melewati awal masa pandemi COVID-19 sampai akhir Agustus 2020 sudah selesai. Dan mulai September 2020, GKI Cikarang akan menyampaikan renungan malam setiap 1 minggu sekali pada hari Kamis jam 19 waktu Indonesia Barat, untuk memperlengkapi jemaat dalam memelihara hidup beriman sesuai dengan konteks di GKI Cikarang. Video renungan malam akan dikirimkan oleh Korwil ke jemaat melalui grup WhatsApp di grup wilayah masing-masing. Yang keempat, PA Jemaat. PA Jemaat akan kembali dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 jam 19.30 hingga selesai dengan pelayan firman Pendeta Omo Hasim, MC Penatua Deborah W. Setiawarman dengan tema Hidup yang Berdampak. Kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk dapat bergabung dalam PA Jemaat tersebut. Link Zoom meeting akan dikirimkan 1 hari sebelum pelaksanaan PA Jemaat melalui Korwil. Demikianlah beberapa warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat untuk menerima warta jemaat melalui email atau WhatsApp, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gki-cikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sehingga diberilah
kebaktian kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hidup penuh damai sejahtera dan sukacita adalah kehidupan yang didambakan oleh semua orang. Tetapi di dalam perjalanannya manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa yang kemudian menjadi beban kehidupan untuk melangkah maju ke depan. Selanjutnya, hanya atas kasih Allah manusia menerima pengampunan dan kelepasan dari beban dosa dan kesalahannya. Kini sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, maka kita juga berkewajiban membagikan pengampunan Tuhan pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya karena perintah Tuhan saja, tetapi juga karena ketika mengampuni orang lain, itu juga dapat melepaskan beban masa lalu kita. Mengampuni adalah kunci untuk membebaskan kebencian yang selama ini terkurung dalam jiwa manusia. Dan melalui tema pengampunan memulihkan semua, setiap kita diajak untuk menyadari bahwa semua manusia, tidak terkecuali diri kita, tidak terlepas dari dosa. Dan ketika pengampunan diberikan oleh Allah bagi kita, maka kita pun harus bersedia untuk mengampuni orang lain. Karena itulah cerminan kasih Allah pada dunia. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Sekalipun Allah sudah membuang segala dosa dan pelanggaran kita, tetapi sering masih begitu sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain dengan sepenuh hati. Kita masih saja mengingat-ingat kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit, dan bahkan terus membicarakannya. Seringkali kita gagal mempraktekkan kuasa pengampunan yang telah kita terima dari Allah melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib dan melepaskannya kepada orang lain. Kini marilah setiap kita datang kepada Allah untuk memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami ketika kami begitu sulit, bahkan tidak mampu mengampuni orang yang telah mengkhianati kami, yang kata-katanya seringkali menyakiti hati kami. Ampuni kami karena justru kebencianlah yang muncul di hati kami ketika melihat ataupun bertemu dengan orang yang telah melukai hati kami. Ampuni kami apabila kami tidak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati ketika melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ampuni kami yang tidak mampu meneladani pengampunan Tuhan Yesus yang mengasihi dengan rela bahkan orang-orang yang telah mempermalukan dan menghinanya. Di dalam kasih Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Yesusku, dan Tuhan tidak mengampuniku. Hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku, dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Allah senantiasa mengampuni orang yang bersedia merendahkan diri dan sungguh mengakui keterbatasannya dalam mengampuni sesama. Firman-Nya di dalam Daniel 9 ayat 9 berkata, "Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu, Damai Kristus bagimu juga. salam damai. Salam damai. Damai di dunia dan Kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Mari kita mengawali pelayanan firman dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang setia berbelas kasih, sehingga senantiasa memelihara dan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Isilah hidup kami oleh firman-Mu yang kudus dan kekal, supaya hidup kami didasarkan dan dipandu oleh firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati pemberitaan firman pada saat ini. Demi kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terdapat pada kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Demikian saya akan membacakannya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu, menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang percaya dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, dalam pengantar ibadah ini telah disampaikan bahwa semua orang sungguh mendambakan hidup yang damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana dengan setiap pribadi kita? Apakah kita semua mengalami hidup yang diisi dengan damai sejahtera dan sukacita? Kenyataannya tidak semua orang saat ini mengalami kondisi yang baik atau ideal itu. Ada berbagai kendala dan hambatan yang bisa menyebabkan seseorang tidak mengalami damai sejahtera atau sukacita. Apakah perasaan sedih? Apakah rupa-rupa kekhawatiran? Termasuk mungkin menyimpan akar kepahitan, baik berupa rasa sakit hati, rasa benci, ataupun dendam terhadap orang lain yang mungkin dianggap bersalah dan merugikan dirinya secara signifikan. Jika itu terjadi, maka memberikan pengampunan atau maaf
kepada orang yang bersalah merupakan kunci solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga kita benar-benar mengalami hidup yang damai sejahtera dan sukacita. Memberikan pengampunan adalah merupakan kehendak dan perintah Tuhan, namun sekaligus demi kebaikan bersama, baik bagi orang yang mengampuni maupun bagi orang yang bersalah dan diampuni. Semua orang dipulihkan oleh pengampunan. Saudara, pengajaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Isinya adalah tentang pengampunan kasih Allah kepada manusia yang berdosa, yang begitu besar dosanya tak terhitung. Serta bagaimana kehendak Allah agar orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah ini mau hidup saling mengampuni seorang terhadap yang lain. Pengajaran firman itu diawali dengan pertanyaan Petrus, berapa kalikah seseorang harus mengampuni saudaranya bila saudaranya itu berbuat salah? Apakah mengampuni 7 kali itu sudah cukupkah? Agaknya dalam kultur Yahudi, mengampuni 7 kali itu sudah dianggap hal yang sudah banyak atau sudah sempurna, karena sudah lebih dari 3 kali. Tetapi tanggapan firman Tuhan justru mengejutkan. Kristus menyatakan bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ini tentu saja maksudnya bukan soal penjumlahan berapa kali seseorang harus mengampuni. Misalnya harus sejumlah 70 kali 7 berarti 497 kali. Tetapi maksudnya adalah mengampuni tanpa batas. Mengampuni itu adalah selamanya dan seterusnya. Dengan kata lain, dalam hidup kita ini tidak sekalipun menyimpan rasa dendam, tidak sekalipun menyimpan rasa benci terhadap orang lain. Selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hamba yang berutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Berapakah kurs rupiah 10.000 talenta? Kalau pada zaman Alkitab, 1 talenta saja itu setara dengan 6.000 dinar. Ini dapat kita baca dalam kamus Alkitab kita masing-masing. 1 dinar itu adalah upah sehari seorang pekerja harian. Kalau ibarat upah pekerja seorang pekerja harian itu 100.000, maka dikalikan 10.000 kali. Saya menghitungnya senilai dengan 6 triliun. Kalau kursnya 1 hari seorang pekerja itu dibayar 125.000, maka 10.000 talenta setara dengan 7,5 triliun. Dan kalau satu hari upah seorang pekerja itu 150.000, maka nilainya setara 9 triliun. Atau kalau seandainya penghitungan itu dihitung dengan harian, berarti 1 dinar itu 1 hari kerja. 1 talenta 6.000, berarti 6.000 hari kerja. 6.000 hari kali 10.000 talenta. Maka paling sedikit seorang pekerja itu harus bekerja untuk mendapat uang 10.000 talenta itu 150.000. 150.000 bukan hari tapi tahun. Tetapi ukuran proporsional itu 200.000 tahun lamanya.
Maka jelaslah si hamba ini tidak sanggup membayar hutangnya kepada sang raja. Si hamba itu ketika menghadap sang raja memerintahkan terlebih dulu agar baik dirinya, istrinya, dan anak-anaknya dijual, serta seluruh miliknya itu dirampas untuk pembayar hutangnya. Tapi si hamba meminta belas kasihan sang raja penangguhan waktu. Sang raja ternyata hatinya penuh dengan belas kasihan, sehingga pada ayat 27 diungkapkan bahwa raja itu bukan hanya memberikan penangguhan pembayaran waktu, tetapi justru membebaskan dan menganggap lunas seluruh hutang hambanya ini. Sayang sekali, begitu si hamba ini keluar dari istana ketemu dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar. 100 dinar saja. Si hamba ini langsung mencekik leher dari si temannya. Dan ketika temannya yang berhutang 100 dinar ini minta belas kasihan sambil berlutut, minta penangguhan waktu, si hamba yang sudah diampuni, sudah dilunaskan hutangnya sebesar 10.000 talenta itu tidak memberikan pengampunan. Malah menjebloskan temannya itu ke dalam penjara. Cerita berikutnya, teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain itu mengetahui peristiwa yang sangat kejam dari si hamba ini, melaporkan kepada sang raja. Maka sang raja memanggil kembali si hamba itu, membatalkan pelunasan hutangnya sebesar 10.000 talenta, lalu memenjarakan si hamba itu sampai ia dapat melunasi hutangnya. Karena jelas tidak mampu, ya artinya dipenjara selama hidup sampai matinya. Dan di akhir pengajaran atau perumpamaan itu, Yesus Kristus menekankan message-nya pada ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi jelas sekali pengampunan dari Tuhan begitu luar biasa digambarkan seperti membebaskan hutang kita sebesar 10.000 talenta. Kalau kurs rupiah sekarang ini sekitar 6 sampai 9 triliun. Sementara orang yang berbuat salah, teman kita, saudara kita itu ibaratnya berutang 100 dinar saja. Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki, Tuhan memerintahkan kita untuk juga memiliki belas kasihan dan memberikan pengampunan kepada siapapun. Ini tidak lain adalah untuk kebaikan kita sendiri. Contoh sikap yang mau mengampuni secara baik dapat kita saksikan pada diri Yusuf. Sebagaimana disaksikan dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kita tahu bagaimana perlakuan jahat saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Selain menganiaya, tetapi juga menjualnya, rencana mau membunuhnya. Dan ketika Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, mendapat kepercayaan dari Firaun, bertemulah saudara-saudara Yusuf ini karena masa kelaparan. Dan saudara-saudara Yusuf ini merasa takut. Jangan-jangan Yusuf akan melakukan pembalasan dendam. Sehingga mereka menyuruh orang untuk menyampaikan suatu pesan agar Yusuf mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Dan mereka saudara-saudaranya juga ketika berhadapan dengan Yusuf bersujud untuk meminta pengampunan. Saudara, dalam kesempatan itulah Yusuf bersedia untuk memberikan pengampunan yang sungguh dan tulus.
Ada beberapa pernyataan dari Yusuf yang penting dan menarik dan menjadi pelajaran hidup bagi kita. Sesuai dengan Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Yusuf tidak mau mengambil alih peran Allah sebagai hakim. Karena itu Yusuf tidak mau menghakimi saudaranya, yaitu memberikan hukuman bagi saudara-saudaranya itu, melainkan justru memberikan pengampunan dengan tulus dan sesungguhnya. Statement Yusuf yang kedua, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dengan kata lain, Yusuf memang mengalami peristiwa-peristiwa yang pahit dan menyakitkan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf dapat mengambil hikmat dari seluruh perjalanan hidup yang berliku itu, yang pahit dan panjang, bahwa itu diizinkan oleh Tuhan Allah untuk maksud kebaikan bagi semua orang. Yusuf akan dipakai dan sungguh dipakai Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu statement Yusuf yang ketiga, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini berarti pengampunan yang diberikan oleh Yusuf itu kemudian dilanjutkan dan diwujudkan dengan pelayanan serta memelihara hidup saudara-saudaranya dalam masa kelaparan selama mereka tinggal di Mesir. Saudara yang saya kasih, ada aspek lain yang penting tentang hal pengampunan dari Allah atau pengampunan yang berlangsung, yaitu proses. Proses pengampunan itu terjadi atau diberikan. Yang pertama adalah orang yang bersalah itu tetap diawali dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penyesalan dan minta maaf. Hamba yang berutang 10.000 talenta memohon belas kasihan kepada raja untuk penangguhan waktu. Demikian saudara-saudara Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 17 dan 18. "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Penduduk dan Raja Niniwe menerima pengampunan dari Allah karena mereka menyambut seruan pertobatan dari firman Tuhan. Mereka berpuasa sebagai tanda penyesalan dan pertobatan atas dosa dan kesalahannya. Seorang pemungut cukai dalam doanya memohon belas kasihan kepada Allah. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Seorang penjahat yang di sisi Tuhan bertobat dan memohon, "Guru Tuhan, ingatlah aku bila engkau menyatakan diri sebagai raja." Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
penekanan pesan ini untuk menyeimbangi. Pesan firman Tuhan tidak hanya ditujukan kepada orang yang memiliki akar kepahitan, dendam atau benci, tetapi juga orang yang bersalah dan berbuat dosa. Agar mendapat pengampunan dari Allah, dia harus mengaku dosanya, menyesali, dan memohon belas kasihan. Supaya ia dapat mendapat pengampunan dan maaf dari saudaranya, secara manusiawi layaklah pula dia juga mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan dan belas kasihan dari saudaranya. Kemudian saudara, terkait dengan pengampunan ini ada beberapa pandangan atau anggapan yang menurut saya perlu untuk diklarifikasi dan diluruskan. Misalnya, mengampuni berarti tidak boleh mengungkapkan perasaan yang kuat. Misalnya marah atau perasaan sedih atau perasaan sakit. Ini tidaklah tepat karena Yusuf pun ketika saudara-saudaranya meminta pengampunan sampai menanggapi itu dengan menangis. Beberapa kali Yusuf menangis. Sang raja memberikan pengampunan juga karena memiliki rasa iba dan belas kasihan, punya emosi yang kuat, emosi yang positif dan baik. Anggapan yang kedua, mengampuni berarti tidak boleh membicarakan masalah, kesalahan atau masa lalu yang buruk. Sebenarnya tidak tepat juga karena di awal kitab Injil tadi itu sebelum pengampunan diberikan, si raja meminta pertanggungjawaban. Masalah hutang 10.000 talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak langsung begitu datang, udah utangmu hapus, enggak begitu. Ya. Ada proses untuk mempertanggungjawabkan itu, untuk membahas itu. Yang ketiga, memaafkan harus melupakan. Saudara, ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah hidup setiap orang, itu yang terpatri dengan kuat dalam memori masing-masing orang, sehingga memang tidak selalu mudah dan tidak bisa dilupakan kecuali orang tersebut sudah pikun. Memberikan maaf tidak harus selalu dalam bentuk melupakan, karena memaafkan dan melupakan itu dua perkara yang berbeda. Memaafkan berarti mau menjalin relasi yang sudah pulih kembali, yang dulunya rusak karena kesalahan dan kejahatan itu dapat dipulihkan. Saudara, terkait dengan hal pengampunan ini, ada ilustrasi yang sangat menyentuh hati, yaitu peristiwa yang melatar belakangi lagu Sentuh Hatiku. Lagu Sentuh Hatiku ini sangat populer, dinyanyikan oleh Maria Sandi. Pengarangnya sendiri adalah Yosua Irawan. Ya. Nama lengkapnya adalah Yosua Irwanto Chang. Ya, punya seorang teman perempuan ketika di bangku SMP, perempuan ini, gadis belia ini mengalami peristiwa yang tragis dan memilukan, yaitu diperkosa oleh ayahnya pada saat ayahnya sedang mabuk. Dan itu terjadi beberapa kali, beberapa belas tahun lamanya, membuat si gadis ini hamil dan melahirkan anak. Si gadis ini stres, gila, bahkan sampai mau bunuh diri. Dan si ayah menyembunyikan si gadis ini supaya tidak diketahui orang, si anaknya ini, dengan dipasung di rantai. Namun oleh karya Tuhan, suatu ketika rantai ini terlepas dan si gadis ini menelpon Jason Irwanto Chang ya, supaya cerita curhat, dan dengan tekun Jason ini mendoakan. Lalu singkat cerita bahwa si gadis ini mendapat penglihatan tentang Yesus Kristus yang memberikan pesan agar si gadis ini bersedia
mengampuni sang ayah. Si ayahnya sendiri sudah cukup lama mengalami stroke, tidak sanggup berbicara. Melalui proses yang panjang dan berat dan pergumulan yang berat, tapi dengan pertolongan Tuhan, akhirnya si gadis ini bersedia dan mampu untuk mengampuni kesalahan dari ayahnya. Si gadis ini memeluk sang ayah sambil membisikkan kata, "Ayah, aku bersedia untuk mengampunimu." Timbullah kelapangan hati, kelegaan yang luar biasa. Nah, setidaknya melalui pemaparan firman Tuhan ini kita terbantu ya, memahami dan menghayati kehendak Tuhan agar kita yang sudah diampuni oleh Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni kesalahan saudara kita. Siapapun yang berbuat salah bagi kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar kita dapat mengampuni kesalahan orang lain? Ini tips bagi kita ketika masih mengalami kesulitan. Setidaknya saya mencatat ada 4 tips. Yang pertama, ingatlah selalu akan pengampunan kasih setia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ibaratnya Tuhan sudah melunaskan hutang kita sebesar 10.000 talenta banyaknya. Supaya dengan mengingat itu, pengampunan Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa selalu mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, sadari dan yakinkan diri. Mengampuni juga untuk kebaikan diri sendiri, yaitu agar terbebas dari belenggu akar kepahitan ataupun masa lalu yang menyakitkan. Dengan ungkapan lain, agar kita dapat mengalami hidup yang damai sejahtera dan sukacita. Yang ketiga, mintalah selalu kekuatan serta pertolongan Roh Kudus, sebab hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita akan mampu mengampuni kesalahan saudara kita, seperti gadis teman daripada Jason tadi. Dan yang terakhir, jalani proses manusiawinya secara baik. Apakah itu berupa rasa kecewa, sakit hati, frustasi, stres? Carilah makna dari peristiwa-peristiwa sekalipun pahit, peristiwa yang terjadi, pergumulan yang berat itu selalu bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian, agar kita tidak lagi menyimpan dendam, benci, dan akar kepahitan apapun, tetapi selalu memberikan pengampunan kepada orang lain sehingga hidup kita penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrar ulang pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Roh Kudus untuk firman-Mu yang menegur, membimbing, dan mendorong kami untuk hidup saling mengampuni kesalahan satu dengan yang lain, supaya kami mengalami hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Mengingat kelemahan kami, kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kami semua agar kami bisa selalu saling memaafkan dan mengampuni. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah,
mereka yang dalam pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Oma Ruliana Sitohang. Kiranya Tuhan menolong proses penyembuhan atas kondisi yang dialami. Juga Opa Pramono yang akan rencananya operasi mata pada tanggal 29 September. Kami berdoa untuk Bapak Yuri di wilayah Mutiwa VMC, Bapak Sitorus, Oma Ani, Bapak Yusuf, dan juga Bapak Afet, suami dari Ibu Regina. Kiranya Tuhan mengasihani mereka, menolong dan menyembuhkan dari sakit yang dideritanya. Tuhan kiranya memberkati metabolisme saudara-saudara kami dan upaya medis yang dijalani oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk mereka yang sudah cukup lama mengalami sakit secara menaun. Bapak Okto, Ibu Oni, Bapak Yudhistira, juga pemulihan Oma Elizabeth, Ibu Magdalena, dan Ibu Vera. Tuhan kiranya menolong, memberkati hati dan pikiran mereka, obat yang dikonsumsi, dan pemeliharaan melalui keluarganya masing-masing. Tuhan Allah kami percayakan pergumulan setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu ke dalam pengasihan-Mu, termasuk yang terdampak oleh wabah virus corona ini. Berikan kepada umat-Mu hikmat dan kewaspadaan diri, agar kami selalu berdoa dan berjaga-jaga, sehingga kami terlindung dari penularan virus corona. Tetaplah Tuhan memberkati, hadir di dalam setiap kehidupan, pelayanan, dan kehidupan pekerjaan anak-anak-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Kami mempercayakan pengharapan kami, doa kami, serta masa depan hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur atas karunia pengampunan Allah yang senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk mengampuni orang lain dengan kasih yang tulus ikhlas. Dalam 2 Korintus ayatnya 9, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gedung gereja seperti sedia kala. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Sudah terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia kasih keselamatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari lepas hari. Dengan segala kerendahan hati, kami membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu sebagai wujud dari rasa syukur kami atas segala berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini layak bagi kemuliaan nama-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, lagi bumi baru terang semuanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Masukilah minggu yang baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat
dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang. Aduh, senangnya. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang. Aduh, senangnya. Aku disayang. Aduh, senangnya.